Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun. Surah An-Nahl ayat 97. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Nur Huda yang hadir pada malam hari berbahagia ini. Kita datang ke sini dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan tidak kita niatkan karena Allah, di akhirat nanti merugi. Yang masuk dalam catatan malaikat, maka disebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hanya karena Allah. Sebab segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, kalau sudah dimotivasi karena Allah, yang berat rasanya ringan. Takkan Anda bantah-bantah, Pak. Tapi kalau ingin mengejar nama, seperti naik panjat pinang lah. Kawan di bawah terinjak. Tapi sesuatu itu kita buat niat hanya karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Allah, adapun pengajian kita pada malam hari ini sengaja saya tulis supaya nanti terarah, tidak kemana-mana pergi. Karena nanti lain judulnya, lain yang dibahas. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Rasulullah, 7 golongan yang dinaungi Allah pada naungannya di hari kiamat. La zilla, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini di hari kiamat. Kalau di dunia masih bisa kita merekayasa, ya Pak ya. Di dunia masih bisa berbohong, masih bisa telur mata sapi. Tahu Pak? Apa tuh Mak? Telur mata sapi. Kan sering kalau beli nasi goreng, dadar Pak, telur mata sapi ya. Ke pasar di samping nih. Artinya apa telur mata sapi itu? Telur yang digoreng yang dapat nama sapi. Artinya apa? Orang kerja mati-matian, dia ingin dapat nama. Itu jadi itu namanya telur mata sapi. Ingin dia dapat nama, tidak ada kojonya Pak. Dia ingin dapat nama. Kalau dia bos atasan wajar. Dia diberikan amanah. Maka pada malam ini ada 7 golongan. Mudah-mudahan yang 7 ini bisa kita raih. Tidak sampai 7, jadilah 1. Ibaratnya awak dari masjid ini nak pengen canai depan tu Pak. Sudah itu hujan lebat. Sudah itu ada Bapak, makanya payung 1. Naungan dia. Akhirnya bajunya tidak basah. Kita tidak ada naungan sedikit pun.
Sampai ke sana. Rupanya hujannya sangat basah kita semua. Nanti di hari kiamat ada pertolongan Allah, naungan kepada 7 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu adilun, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu apa contohnya pemimpin yang adil? Takwa. Maka disebut dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Keadilan itu mendekatkan, aqrabu, paling dekat dengan ketakwaan. Jadi kalau ada pemimpin menilainya, Pak, ini rumusnya. Oh, adil dia mah, memang luar biasa. Tengok ketakwaannya dulu. Bukti takwa apa? Salatnya istiqomah. Sudah itu dia membaca Al-Quran. Kita lihat sifat-sifat orang yang bertakwa. Kalau dia adil, kita lihat dan juga salat dia itu adil untuk mendapatkan jabatan aja tuh. Kalau sudah dapat jabatannya, tidak ingat dia lagi. Maka disebut yang pertama yang mendapat naungan nanti siapa mak? Pemimpin. Kau tidak ustaz? Kau tidak buya? Apa tadi disebutkan di situ? Al-alimun, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Maka kalau jadi pemimpin itu di dunia dia dimuliakan. Bahkan acara tak jadi dibuat atau lambat dibuat sebelum datang pemimpin. Omongannya didengar. Kalau seorang pemimpin berbicara, dibuatnya keputusan. Kalau presiden kepres, keputusan presiden jalan. Maka dibuatlah di Rasulullah pemimpin. Kalau buya, nama apa Pak? Coba umpama ustaz-ustaz kita kumpul ikut ini, diharapkan kepada seluruh warga masyarakat desa yang ada di Kuok, kita sholat subuh berjamaah. Yang datang pasti itu juga tuh Pak. Yang ngomong siapa dia tuh? Apa pangkatnya? Siapa dia tuh? Dari mendengarkan. Coba kalau pemimpin, setiap yang digaji negara, yang diberikan negara bantuan, wajib membuat ini, wajib sholat subuh, berangkat semua tuh Pak. Kenapa? Takut tanggal taliaki. Ya Pak ya? Itu hebatnya pemimpin. Maka pemimpin ini disebut an-nasu ala dini mulukihim. Pemimpin rakyat itu, manusia itu lebih cenderung mengikuti agama pemimpinnya. Artinya lebih cenderung pasti dia ikut kebanyakan apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Jujur kata pemimpinnya, jujur semua. Walaupun ada yang lengkong-lengkong, tapi kalau sudah celah, anak buah lagi paling pandai. Maka Bapak Ibu yang Allah, jadi yang pertama, kalau di Indonesia siapa pemimpin? Presiden. Dia pertama Pak. Kalau di provinsi siapa Pak? Gubernur. Kalau di kabupaten, bupati. Kalau kecamatan, camat. Di bawahnya paling kepala desa, kadus dan semua, sampai di rumah tangga siapa? Suami. Kalau udah masuk surga suaminya, anak-anaknya bakal ikut. Maka suami itu harus menjadi tauladan, teladan. Bagaimana contohnya, sifat-sifatnya? Kita baca sejarah perjalanan Rasulullah. Rasulullah, maka dia pemimpin di luar rumah tangganya dan pemimpin dalam rumah tangga. Ada pula hebat di luar, disegani orang, di rumah bacokak tiap hari. Ya? Apalagi hari ini. Tadi saya lihat dikirim kawan,
Kalau dulu katanya ibu kita Kartini, ya, habis gelap terbitlah terang. Kalau sekarang habis duit terbitlah perang. Semuanya ada duit, porang rumah itu lagi. Maka Rasulullah bagaimana dia memimpin rumah tangganya? Di antara Rasulullah itu dia pemimpin bagi masyarakat, bagi umatnya, dan dia pemimpin di rumah tangga. Kami nih Pak, kita laki-laki nih Pak, bercakap elok, santun atau lembut laki bini. Rasulullah memanggil istrinya itu kan dipanggil ya Aish. Kalau dipanggilnya dengan ya Humairah. Ya Humairah itu artinya Aisyah itu memang putih Pak. Wajahnya putih kemerah-merahan. Maka disampaikan yang wajahnya yang putih kemerah-merahan. Itu wajahnya. Kita baca berbagai sejarah kalau Rasulullah manggil ke istrinya ya Humairah. Kalau ayah kami mak manggil apa di rumah? Woi, gitu. Hah? Apa? Amak Naang. Bikin kopi. Pokoknya memang luar biasa. Itu kata Ustadz Somad. Jadi Aisyah dipanggil Rasulullah ya Humairah. Awak pun jangan terlalu jujur katanya. Nanti di rumah tuh tidak sama keputih-putihan dengan Aisyah, dipanggil pula nanti ya Hajarul Aswad katanya. Karena putih apa hitam-hitaman. Hadirin bahagia, kalau ingin jadi pemimpin itu berawal dari rumah tangga. Maka disebut ada laki-laki yang hebat, tengok di belakangnya siapa. Ada seorang istri, maka dia jadi pemimpin. Ini kadang di rumah tidak aman, sampai di kantor banyak pula masalah, karena marah-marah lagi. Maka Aisyah, bagaimana dia kepada suaminya Rasulullah pulang berdakwah? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, minum dulu. Sudah disiapkan air minum. Setelah itu Aisyah minta jangan dihabiskan minumannya semua. Maka biasa seperti itu. Aisyah paling suka meminum bekas minuman Rasulullah. Maka di suatu hari Rasulullah ingin meminumnya semua. Sampai-sampai Aisyah minta tidak dikasih Rasulullah. Hanya tinggal sedikit lagi. Baru minum Pak, tinggal segini lagi. Ini Rasulullah biasa, Rasulullah separuh dikasih ke istrinya. Rasulullah mau kasih, Aisyah minta terus, dikasih Rasulullah. Setelah diminum Aisyah, rupanya asin. Salah kasih Aisyah, bukan gula dimasukkannya, rupanya garam. Baru Aisyah minta maaf. Dia terlupa. Padahal tadi Rasulullah ingin meminumnya semuanya, jangan sampai ketahuan istrinya. Kalau mak, gimana mak ayah kami? Pokok katanya, nak punya mata katanya. Melotut lah mungkin gelas tu. Rasulullah pandai menahan emosi. Maka dia jadi pemimpin. Maka hari ini saya terkejut tadi dengan Bapak Kasat Reskrim itu, walaupun seorang polisi. Apa kata dia? Bisa mungkin mencapai ini di waktu muda tidak seperti ini. Mungkin ini doa istri saya, katanya. Istrinya selalu berdoa. Kenapa? Kalau orang berdoa karena senang itu. Kalau umpama tertekan terus, tidak mau hati itu mendoakannya. Bapak Ibu jami'ah Allah. Jadi yang pertama, yang dapat pemimpin nanti orang yang pertama naungan di surga di hari kiamat. Jangan jadi suami dayus. Tahu Pak Dayus? Tahu Mak Dayus?
Ma huwa dayus? Siapa itu dayus? Bukan Gayus Tambunan. Kalau Gayus dulu pembalang pajak dulu. Dayus. Dayus itu adalah pertama, tidak ada merasa cemburu kepada istrinya. Kalau umpama teman satu kerja, sampaikan, "Dek, istriku, kalau nggak kerja, jaga batasanmu, jaga jarakmu." Walaupun utuh rekanan, negara pun sudah mengatur berbagai mana peraturannya. Kalau dia seorang ayah, pulang anak gadisnya sudah jam 10 malam, tidak khawatir dia. Dia santai-santai di rumah atau di mana. Tidak khawatir dia dibawa laki-laki anak gadisnya. Itu namanya dayus. Laki-laki dayus. Jadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka pemimpin pun nanti ada pula hadis Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban apa yang ia pimpin. Maka kalau jadi pemimpin, saya berusaha bahagia. Yang pertama, bersihkan hati. Jadi pemimpin ini apa penyakitnya? Kurang bersih hati. Sudah itu luruskan niat. Kalau ada orang mengusul, usulan dia bagus, terima. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di waktu ada gubernur mengirim surat, rupanya surat itu tak dibalas-balas. Jumpa mereka di sebuah pertemuan, disampaikan, "Ya Amirul Mukminin, kenapa surat kami dari daerah tidak dibalas-balas?" Kata Umar, "Surat yang kapan? Kapan dikirim?" Ditengok di arsip Umar bin Khattab. Rupanya ada, cuma tahunnya tidak ada. Tanggal ada, bulan tak ada. Tahun tak ada. Tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya tidak ada. Bisa saja Umar bin Khattab menyampaikan langsung, "Oke, saya buat ini tahun." Tapi Umar bin Khattab dibawanya musyawarah. Gara-gara tahun penetapan Islam dibawa petinggi-tinggi yang ada di Madinah pada saat itu. Maka diusulkanlah, ada mengatakan Isra Mi'raj Nabi dimulai, ada di waktu kelahiran, diangkat Nabi, menikah. Maka dia mengusul itu di waktu pertama kali Rasulullah hijrah, itulah dihitung 1 bulan Hijriah atau tahun Hijriah, dimulai bulan Muharram. Jadi kadang Pak kita ngusul kepada atasan bagus, tidak mau nerima. Tidak mau nerima, lepaskan. Selesai tugas kita. Maka disebut siapa yang sombong? Orang yang menolak kebenaran. Ada kebenaran ditolaknya atau merendahkan manusia. Sombong itu bukan masalah harta. Ada orang datang ke masjid ini, dia sholat, bajunya bagus, jubahnya bagus, sandalnya bagus, pecinya bagus, sampai tertempel baru ada mereknya, harganya. Itu tidak sombong. Allah itu menyukai yang indah-indah. Yang sombong itu adalah ada usul kawan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang kedua yang akan mendapat naungan kata Rasulullah adalah wasyabbun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi hari ini kita lihat pemuda, dia istiqomah solatnya, dia jaga harga dirinya, atau dia seorang pemudi, dia anak gadis, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat berbahagia, kita di masjid ini. Yang anak-anak bujang di mana? Maka yang kedua kata Rasulullah, ada seorang pemuda. Maka hari anak kita pun harus kita awasi. Jangan umpama ya pinjam KTP, pinjam KK, untuk apa? Tanya baik-baik. Kadang bisa jadi itu dijadikannya untuk
perbuatan judul Pak, judi online. Nanti ketika bantuan dari pemerintah, kemarin kami dapat Pak, sekarang tidak dapat, rupanya ada jejak digital sudah terdeteksi ini dijadikan transaksi main judi. Bapak Ibu jamaah yang Allah, kalau dalam sejarah siapakah pemuda yang beribadah kepada Allah? Di antaranya adalah para ashabul kahfi, mempertahankan akidahnya sampai mereka diterangkan dalam surah Al-Kahfi tidur sampai 309 tahun. Karena mereka takut kalau ditangkap nanti dipaksa masuk ini atau diancam yang lain, mereka sembunyi. Ada namanya disebut kahfi, itu artinya gua. Di seorang pemuda dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan pemuda? Karena di masa mudalah banyak gejolak kehidupan. Sudah mulai puberitas, banyak darah masih segar, masih kuat. Saudara dulu, saudara Pak waktu muda. Sudah berumur 40 tahun baru mulai terasa. Yang suka minum-minum di waktu muda, umur 40 tahun, mulailah gitu. Maka anak kita ajak mereka untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang mendapat naungan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang senantiasa terpaut atau tergantung hatinya ke masjid. Kalau nak solat di masjid, nak lomak barangnya apa? Nak tonang rasanya. Berarti itu tanda-tanda orang yang mu'allakun bil masajid. Ada pula orang mu'allakun bil qadai. Tidak apa-apa ke kedai, silakan. Apa artinya Mak? Mu'allakun bil qadai apa? Tidak apa-apa dia ke kedai, tapi solat berjamaah istiqomah. Kadang di kedai itu di situ pula supaya cerah pikiran. Kalau ditanya, Pak Manahan ke kodai? Iya. Kodainya mana? Itu di Jam Melati itu, kedai Pak Mawin. Kadang Pak saya bawa laptop, saya buat tugas situ, saya mengerjakan tugas. Orang ceritalah situ. Kalau di rumah nanti 1 jam buka laptop, ngantuk. Tidak apa-apa. Orang pergi yang lain situ kegiatan, buat kegiatan yang lain. Sama dengan ibu tadi baca Quran, bagus bacaannya. Kalau orang yang sudah dapat manisnya baca Quran, kalau tidak baca Quran dalam 24 jam itu, tidak enak badannya. Ada pula kalau tak minum kopi 1 hari itu, tidak lemak buyah. Itu artinya berarti dia sudah dapat manisnya membaca Quran. Atau ke masjid. Kalau tidak sholat subuh ke masjid, rasanya rugi hidup ini. Kalau yang lain biasa-biasa saja. Maka disitulah kita berusaha untuk yang terbaik, kita ukur-ukur kualitas iman kita. Memang kalau disebut ke masjid berbahagia, banyak godaannya. Paksa. Sampai mau di rumah ada berkegiatan, dilarang bertamu dan menelepon selama pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi telepon kawan Pak bisa rintai. Awak mau berangkat sholat atau siap sholat, telepon. Mana cu bilang. Terdeteksi dia tuh. Kalau bilangnya di masjid atau tinggal HP-nya. Kalau dulu orang tua kita mau mencari di mana kita jumpa, di masjid. Maka di masjid itu kita makmurkan. Bagaimana makmurkannya? Tentu kita sama-sama meramaikan, membawa keluarga untuk sholat ke masjid. Jangan hanya kita aja pergi Pak, bawa anak. Ya ya, cucuku ya, umpama hari Ahad, bawa anak sekolah hari Sabtu, yuk kita sholat ke masjid. Terus nanti diingatnya, kakek saya dulu kalau hari Ahad dibawanya kami sholat ke masjid yang di Bukit Agung.
Habis itu bawanya makan roti atau sarapan. Diingatnya terus. Nanti dia besar, itu pula diajarkannya. Karena kita inilah hasil didikan orang tua kita bisa seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, orang yang mendapat naungan itu adalah wa rajulani tahabban fillah jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mengasihi di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi Pak, kalau berkawan karena cinta dunia mudah tersinggung. Itu contoh Pak. Oh, itu cakapnya lain ini. Tapi kalau berkawan karena ingin berjumpa di akhirat, kawan salah sedikit maafkan sajalah. Dia bilang awak tersinggung. Oh, baca-baca lah nenek moyang semua lagi. Akhirnya putuslah persahabatan. Pak, azan loh. Nanya. Jadi kadang persahabatan itu muncul karena cinta dunia. Itu hanya sebentar. Tapi kalau dia bersahabat, berkawan, dia ingin berjumpa nanti di akhirat, padahal kawannya yang salah, tak dinampakkannya, tak dibalasnya. Begitulah orang kalau ingin berkawan menuju akhirat. Tapi kadang kenapa bisa cekcok dalam mereka berkawan? Bukan kadang karena dia Syafi'i, Maliki, Hambali, bukan perbedaan mazhab. Tapi kadang apa mak? Karena perbedaan pendapatan rupanya. Jadi kalau umpama ada kawan, oh ini maafkan, jangan dibalas. Oh, tidak bisa dah buya, awak tersinggung. Tersinggung macam mana? Kalau kadang itu pun bukan yang bersangkutan menyampaikan, orang lain yang menyebar-nyebarkan isu. Jadi kata Rasulullah, wa rajulani tahabban fillah. Dua orang laki-laki atau dua orang mereka mengasihi jalan Allah dan keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Maka yang membuat mereka kenapa menyatu? Karena didasari dengan keimanan. Kalau sudah keimanan, di orang mana Pak? Orang Batak. Di orang mana? Orang Minang. Di orang mana? Orang Bugis. Di mana orang Jawa? Kenapa mereka bisa bersatu? Kenapa? Iman mereka sama sinyalnya Pak. Seperti umpama Abdurrahman bin Auf, pengusaha konglomerat di kota Makkah, bisa berkawan dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa? Budak dari Afrika yang dimerdekakan Abu Bakar. Maka di waktu dimerdekakan itu, di waktu disiksa, rupanya Bilal bin Rabah dia mendengarkan dakwah Rasulullah, tertarik dia. Setelah itu pulang dia. Disebutnya ke majikannya. Rupanya majikannya marah. Setelah itu diangkat batu yang besar, letakkan di dadanya, ditarik dia. Maka lewatlah Rasulullah. Bilal itu mengatakan ahad, 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 ahad. Maka ketika Rasulullah disyariatkan sholat fardu 5 kali sehari semalam, itulah dasar Rasulullah melihat, mendengarkan bacaan Bilal itu bagus. Maka diangkat Rasulullah menjadi tukang muazzinnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Memang kalau Bilal itu azan, orang semua tertekun. Maka pada masa Umar bin Khattab diminta Bilal kembali ke Madinah untuk memandangkan azan. Tetapi Bilal pada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah menangis. Bilal tak sampai lagi, tak sanggup dia memandangkan azan lagi. Ingat kebaikan dan ketulusan Rasulullah dalam berdakwah. Seolah-olah pada masa Umar bin Khattab itu Bilal memandangkan azan, mereka menganggap seperti hidupnya Rasulullah kembali. Jadi kalau ingin meramaikan masjid itu, diantaranya adalah muazzin memang belajar terus, suaranya bisa
mempengaruhi orang, melunakkan hati orang untuk datang sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah Allah. Yang kelima adalah wa rajulun da'at umra'atun zata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Seseorang yang diajak perempuan yang memiliki pangkat kedudukan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan zina. Dia mengatakan inni akhafullah. Ada salah seorang sahabat yang hidup pada masa Utsman bin Affan, namanya Sulaiman bin Yasar. Di waktu Sulaiman bin Yasar berada di rumahnya sendirian. Karena Sulaiman bin Yasar ini memang kalau kita lihat biografi hidupnya ganteng. Datang seorang perempuan ke rumahnya untuk melakukan perbuatan zina. Sulaiman bin Yasar lari dia dari rumahnya karena dia takut. Jadi di rumah tersebut dia takut ada seorang perempuan. Rupanya malamnya dia bermimpi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bermimpi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diterangkan dalam surah Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sesungguhnya perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Artinya apa? Dalam mimpi Sulaiman bin Yasar itu dia berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu, kalau kita baca surah Yusuf 24, Nabi Yusuf itu pun ada hasratnya kepada Zulaikha. Apalagi Zulaikha. Tetapi karena Nabi Yusuf masih ingat dia Tuhannya, mampu dia melawan hawa nafsunya. Sedangkan Sulaiman bin Yasar ini, dia adalah memang dia semata-mata takut karena Allah. Maka hari ini bahagia itu nanti orang yang golongan yang mendapat orang yang kelima. Orang yang menjaga harga dirinya. Kalau hari ini kita tentu di media sosial harus berhati-hati. Apalagi seorang istri kalau memposting, mengupload, buka aurat, permisi ke suamimu dulu. Sekarang orang gara-gara mencari duit, tidak peduli lagi apa. Terbuka auratnya, mau ini penting masuk katanya, masuk ke rekeningnya. Itu akan terlihat sepanjang masa, namanya jejak digital. Hari ini kita berbicara, besoknya akan terlihat. Walaupun canggih hari di media, dulu lupa saya apa ceritanya. Lihatlah hari ini di media. Yang keenam adalah warajulun tasadda bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu biyaminih. Ini orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga yang disedekahkan tangan kanan tak tahu tangan kiri. Berarti ikhlas karena Allah. Jadi kalau ingin ditambah rezeki, buka pintunya dengan bersedekah. Yang ketujuh, yang terakhir, berbahagia, wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat 'ainah. Seseorang berzikir di tempat yang sepi, yang sunyi, lalu ia meneteskan air mata. Pohon apa? Awak berzikir kepada Allah, dengan zikir kita tadi takutnya kepada Allah meneteskan air mata. Ini kadang meneteskan air mata apa? Karena iba diri. Semata-mata dia karena takut, bukan karena kemiskinannya meneteskan air mata. Zikirnya tadi tersentuh hatinya, kolbunya, maka nanti air mata ini menjadi saksi. Atau dia berdoa kepada Allah, dia meneteskan air mata. Jadi ada tadi 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Di antara yang 7 itu ada 1 yang kita dapatkan.
Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau anak muda, senantiasalah gunakan umur untuk beribadah. Kalau kita yang sudah berumur, mu'allakum bil masajid lah. Tergantung terpaut hati kita ke masjid. Kalau berkawan, ingat berkawanlah menuju akhirat. Tesinggu sengenek, lupinlah. Jangan balas. Kadang kawan disebutnya nama satu hewan, kau balas kebun binatang. Apa yang kebun binatang itu golu semuanya, tidak mau kalah. Sudah itu hari ini, kalau mungkin orang-orang ke masjid, berlindung kita dari fitnah manusia, apalagi perbuatan zina. Yang selanjutnya, bersedekahlah dengan ikhlas sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh adalah senantiasa perbanyak berzikir, bukan berpikir. Kadang berpikir luar biasa, tapi zikirnya sangat jauh dari yang diharapkan. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tak mau berzikir, tak mau ingat Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita ingat dan kita amalkan, dapat kita satu naungan pun jadilah nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.